Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun TNI AU menggelar acara bertajuk Dirgantara Fair 2025 dengan tema mengenal Dirgantara untuk menggapai asa. Dan untuk mengetahui keseruan di sana sudah ada rekan kami Dilami Aulia. Ya, Dilami, apa yang seru dari Dirgantara Fair di sana? Ya, selamat pagi Sabrina, Nata dan juga pemirsa. Kalau ditanya mana yang seru, semuanya seru Sabrina dan juga pemirsa, karena Dirgantara Fair 2025 ini dibuka sejak pagi hingga pukul 10 malam bagi seluruh masyarakat luas, dimana ini menjadi ajang ya untuk mengenalkan produk-produk Dirgantara dari TNI AU kepada masyarakat, dan itu juga sebagai bentuk kedekatan TNI AU dengan masyarakat. Nah, kalau saat ini saya akan tunjukkan ya di sesi pameran di Selitbang AU ya, banyak sekali yang dipamerkan. Kalau di kanan saya ini sudah terlihat cantik sekali ya, warnanya juga oranye, Sabrina, Nata dan juga pemirsa. Ini namanya adalah VTB Vital, yakni drone yang berfungsi dan cocok untuk pemetaan di berbagai sektor industri. Selain ini ada satu lagi nih, Nata, Sabrina, saya akan tunjukkan bahwa ini adalah bom latihan tanpa isi, namanya adalah BLM-33, dan ada juga TAG 81 ya, yang memang sudah memiliki sertifikasi kelayakan Puslaikan Lambang Jauh dan telah digunakan oleh Skadron Tempur TNI Angkatan Udara sejak tahun 2024. Menarik sekali, jadi masyarakat di luar sana dapat mengetahui begitu ya apa saja sih produk-produk dari TNI AU ini. Selain itu, Sabrina, Nata, ada juga sejumlah acara menarik, mulai dari tadi ada penerbangan dari pesawat kertas, kemudian ada bazar UMKM, konser band, hingga ada festival dari Dirgantara Laseran Kasau Cup 2025. Tentu ya ini menarik sekali. Jadi Sabrina, Nata dan juga pemirsa, kalau misalnya mau main-main ke sini, mengenal para prajurit TNI AU, langsung saja datang ke lapangan Aldiron Jakarta Selatan. Sabrina, Nata, kalau habis siaran saya tunggu ya di sini. Baik, Dilami Aulia melaporkan langsung dari lapangan Aldiron Pancoran Jakarta Selatan. Ya, nanti saya mau ke sana cobain ya, mau lihat apa aja sih yang untuk mengisi air pekan ya. Betul. Tadi kan belum tahu mau kemana. Baik, terima kasih Dilami atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, dua pelajar putri asal Kabupaten Pasuruan mengharumkan merah putih usai menjuarai ajang internasional Muslim Pencaksilat Championship 2025. Keduanya meraih emas setelah mengalahkan para persilat terbaik yang juga berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Ika Mulyana dan Husnul Khotimah, pelajar putri Madrasah Aliyah Abu Amar di Desa Tambakrejo, Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berhasil mengukir prestasi yang membanggakan di ajang internasional Muslim Pencaksilat Championship 2025. Keduanya meraih juara 1 atau medali emas kategori seni ganda putri remaja yang digelar Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Jawa Timur di Tangerang pada 16 hingga 18 September 2025 lalu. Mereka menyingkirkan ribuan pesilat berasal dari dalam negeri dan luar negeri, seperti dari Mesir, Thailand, dan Malaysia yang mengikuti kejuaraan. Kedua pesilat pelajar putri kelas 11 jurusan IPA ini tak menyangka bisa menjadi juara 1. Namun dengan semangat dibekali latihan disiplin, bisa mengukir sejarah berkat prestasi di ajang silat tingkat dunia. Senang. Lihat musuhnya sih langsung minder gitu. Iya. Terus ya kalau kita tampil ya pede-pede aja gitu. Terus cara mengembalikan semangat itu seperti apa? Pertama berdoa, terus kita ke gelanggang itu pasrah udah Bismillah gitu. Nyangka nggak bisa jadi juara 1? Nggak nyangka. Kami juga tidak menyangka bahwa anak-anak kami bisa membanggakan, mengharumkan nama lembaga MA Abu Amar yang mana letaknya ada di
Desa Tambak Rejo, Kecamatan Paseruan, Pasuruan. Meski telah menorehkan prestasi emas, keduanya terus tekun berlatih untuk persiapan di ajang silat internasional lainnya dalam waktu dekat demi mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, diaspora Indonesia di Belanda sambut hangat kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan kepala negara ke Belanda untuk melakukan pertemuan bilateral dalam rangka memperkuat dan memperluas sejumlah bidang kerjasama. Sejumlah diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Belanda. Diaspora Indonesia di Belanda merasa sangat senang bisa bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia. Kedatangan kepala negara ini menjadi momentum penting bagi diaspora Indonesia di Belanda. Sebab dalam penyambutan, Presiden Prabowo sempat melakukan diskusi singkat dengan sejumlah diaspora Indonesia. Buat saya tuh tadi tampaknya bukan seperti Pak Prabowo yang biasa saya lihat di media gitu ya. Low profile, senang sekali. Dan ada pesan dari kami, sering-sering nengok kami yang ada di Belanda. Dan Bapak langsung, Pak boleh selfie? Boleh. Hari yang bersenang ini. Diketahui Presiden Prabowo tiba di Amsterdam, Belanda melalui Bandar Udara Internasional Schiphol. Kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda ini menandakan komitmen dalam memperkuat hubungan bilateral dalam sejumlah bidang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, diduga akibat salah injak pedal rem, sebuah mobil Matic yang dikendarai oleh dua orang WNA asal Nigeria menabrak sebuah toko di Cengkareng, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kondisi toko rusak parah. Kondisi hancur. Kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi toko penjual rokok elektrik yang ditabrak mobil Matic di ruas Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kencangnya tabrakan hingga mobil masuk dalam toko membuat kondisi dalam dan luar toko mengalami kerusakan parah. Insiden kecelakaan ini bermula saat mobil yang dikendarai oleh dua WNA asal Nigeria melaju kencang tak terkendali dari arah Semanan menuju Duri Kosambi. Pengemudi yang hilang kendali langsung membanting kemudi mobilnya ke arah kiri dan langsung menghantam toko penjual rokok elektrik di lokasi. Diduga pengemudi salah menginjak pedal rem melainkan gas. Setahu saya itu ada suara ledakan lah. Nggak taunya kecelakaan di sini. Itu mobil masuk ke toko, salah injak gas. Diketahui tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan tersebut. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA beserta mobilnya diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kendaraan dinas pejabat berplat nomor merah terekam warga menerobos jalur khusus busway di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sontak aksi tidak terpuji itu mendapat komentar negatif ribuan warganet. Dua kendaraan berplat nomor merah atau mobil dinas terekam kamera nekat melaju di jalur koridor 13 yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk bus Transjakarta saja. Salah satu warga mengaku kejadian saat dirinya tengah menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte Kebayoran Lama pada pukul 6.30 pagi. Tiba-tiba mobil yang diduga milik seorang pejabat beserta pengawalnya lewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan pribadi. Sontak video ini viral dan ditanggapi ribuan komentar negatif warganet. Namun hingga kini belum diketahui kendaraan dinas itu milik siapa. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merespon kejadian ini usai viral. Ia menyatakan jika pengendara yang melakukan pelanggaran ini pasti akan mendapatkan ejekan dari masyarakat. Kemudian menggunakan jalur busway dan sebagainya. Dan ini pasti dibully lah oleh publik. Eranya sudah era digital, sehingga orang dengan sangat gampang untuk mengetahui. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang menggunakan plat merah itu ketahuan. Pramono juga mengingatkan jika di era digital saat ini, seseorang bisa dengan mudah menjadi sorotan publik, apalagi dia pejabat negara. Tim Liputan iNews melaporkan.